Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Valenza. Saya mahasiswi dari IAIN Kerinci dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 2010 2070 75. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran Permendikbud Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada abad ke-21, setiap peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang kompleks, penuh peluang dan tantangan, serta ketidakmenentuan. Dalam konstelasi kehidupan tersebut, setiap peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk berkembang secara efektif, produktif, dan bermartabat, serta bermaslahat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Berbagai aktivitas bimbingan dan konseling dapat diupayakan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi hidup peserta didik atau konseling yang efektif, serta memfasilitasi mereka secara sistematik, terprogram, dan kolaboratif agar peserta didik atau konseling betul-betul mencapai kompetensi, perkembangan, atau pola perilaku yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergisitas kerja antara konselor atau guru BK, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah atau madrasah, staf administrasi, orang tua dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik atau konseli secara utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka antara si konselor dengan konseling ataupun dengan tidak langsung menggunakan media tertentu. Layanan bimbingan dan konseling dapat diberikan secara individual atau jumlah peserta didik atau konseling yang dilayani hanya satu orang. Kelompok, jumlah peserta didik atau konseling yang dilayani lebih dari satu orang. Klasikal, jumlah peserta didik atau konseling yang dilayani lebih dari satuan kelompok. Dan kelas besar atau lintas kelas, jumlah peserta didik atau konseling yang dilayani lebih dari satuan klasikal. Apa itu konselor? Konselor atau pembimbing adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan, berlatar belakangkan pendidikan minimal S1 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau disebut juga dengan PPB, bimbingan konseling atau BK, ataupun bimbingan penyuluhan atau BP. Apa itu konseling? Konseling adalah orang yang menerima layanan bimbingan tersebut atau bisa disebut dengan klien untuk mendapatkan bantuan atau solusi dari konselor tersebut. Adapun fungsi dari layanan bimbingan dan konseling terdiri dari A. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. B. Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada si konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dengan seluruh aspek yang ada dalam diri si konseli tersebut. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi untuk membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi untuk membantu para pelaksana pendidikan,
kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, dan kebutuhan si konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan si konseli. Fungsi preventif atau pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya si konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh si konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi untuk membantu si konseli agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak ataupun berkehendak. Di sini konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap si konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi untuk membantu si konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif atau pilihan sesuai dengan minat si konseli. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan si konseli. Konselor dan peserta sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, atau curah pendapat, atau bisa disebut dengan brainstorming, homeroom, dan karya wisata. Fungsi advokasi. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya untuk memberikan bantuan oleh konselor agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu ataupun klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, ataupun dijegal. Tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berlatar belakangkan yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif yang ada di lingkungannya. Sedangkan secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hambatan apa dan kesulitan apa yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, dan juga masyarakat. Asas dalam layanan bimbingan dan konseling. Asas kerahasiaan atau confidential adalah asas yang menuntut untuk dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu, sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien untuk mengikuti atau menjalankan layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya.
Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban untuk mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien. Kegiatan ini bertujuan untuk supaya peserta didik atau klien mau terbuka. Guru pembimbing atau konselor terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidaklah harus berpura-pura. Asas keterbukaan ini berkaitan erat dengan asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Asas kegiatan adalah asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Guru pembimbing atau konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Asas kemandirian adalah asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing atau konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi yang sekarang. Kondisi pada masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik atau klien pada saat sekarang. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Asas kenormatifan adalah asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, atau bahkan lebih jauh lagi. Melalui segenap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik atau klien dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Profesionalitas guru pembimbing atau konselor harus terwujud, baik dalam menyelenggarakan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, dan dalam menegakkan kode etik bimbingan dan konseling. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien kiranya dapat mengalihkan tangan kepada yang lebih ahli. Guru pembimbing atau konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, ataupun ahli lain. Demikian pula, sebaliknya, guru pembimbing atau konselor dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah. Asas Tut Wuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman.
mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.